Labuan. Boleh. Kan di kayak gitu. Kalau kieu penting tah karena di sini ada biji. Ingat ya, Bang? Di ngomong lah, opening. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa masih ada yang Wabarakatuh. pakai baju olahraga, belajar. Yuk. Main luhur, modularin. Pakai Pak. Jasmani. Pakai Bapak tuh atasnya aja. Ya, yang penting bajunya kelihatan. Mana yang lainnya masih ada yang pakai batik. Namanya hari kan. Dan Ah, yang pakai ini di kesampingkan ada yang nggak pakai. Tuh, Revalina pakai baju olahraga nggak? Revalina Putri. Oh iya. Terus kesampingkan coba besok. Kameranya slide kamera. Tah si Reva, Pak, eta pakai baju naon? Pakai baju olahraga. Oh, Cil, Pak. Tak cukup, Pak. ada yang babarengan. Tak cukup, Pak. Sorry, Pak. Ada yang bikin TikTok, ampun. Mana? Itu pakai baju kuning Mutiara Asni. Kenapa baju kuning olahraganya? Topik gondrong. Cukur pik. Nah, Pak, si lagi masak mie, Pak. Masak dulu, Pak, bentar. Masak mie dulu, Pak, lapar. Terus ada udah semua. Oh, Si Azla, si Aspa. Ya, pakai Pak, olahraga nggak, Aspa? Baju Pak? Oh ya. Pak, Bapak lagi bikin dulu mie, Pak. Pakai baju, Pak. Paris ker di Inggris ya, Teh? Tahu itu baju batik itu siapa? Natasha. Itu tuh batik kan? Oh enggak, itu tuh backgroundnya Natasha teh batik. Udah olahraga semua, baju olahraga. Sama yang lagi, Amerta udah. Fikri Bashir. Nanti kalau ada yang bertanya, lewat chat aja ya. Nanti saya baca chatnya satu-satu biar kebaca semua kejawab. Perhatikan, siapkan buku catatannya dan alat tulisnya. Mungkin untuk materi sekarang banyak yang perlu dicatat karena menyangkut untuk tugas gerak. Ya, matikan mute. Kalau ada yang bertanya di chat, nanti absennya di akhir. Setelah pembelajaran nanti absennya di akhir. Gerakannya. Hah? Ya, nanti setelah itu gerakannya nanti dibahas setelah di akhir. Nanti di slide di PowerPoint.
Ya, dimatikan, dimatikan. Udah? Lumayan. Ya udah. Ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini masih masih dengan saya, harusnya Pak Ade, karena ada berita duka ayahnya Pak Ade meninggal dunia. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita doakan juga untuk ayahnya Pak Ade, semoga husnul khotimah, iman Islamnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kirim doa, berdoa, dimulai. Selesai. Ya, kita langsung aja. Ya, terima kasih doanya. Semoga menjadi pahala buat kalian untuk mendoakan ayahanda Pak Ade. Kita mulai. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas kebugaran jasmani, gerakan-gerakan, dan komponen apa saja yang kita untuk melakukan gerakan kebugaran jasmani tersebut. Nah, untuk definisi, untuk kebugaran jasmani hakikatnya biasanya yang ditubuhkan tubuh agar mencapai tubuh yang bugar, ya. Bugar sama sehat itu beda, ya. Kalau misalnya ketika mata mengantuk, maka kita berhak untuk mengistirahatkan tubuh terlebih dahulu. Sehat, kalau sehat itu biasanya orang yang terbebas dari segala penyakit, itu hakikat sehat. Kalau bugar, itu kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan atau kemampuan yang bersifat berlebihan dan tanpa mengalami kelelahan, itu bugar. Jadi sehat itu beda dengan bugar, ya, jangan disamakan. Lanjut. Oke, yang perlu diperhatikan ketika kalian melakukan kebugaran jasmani. Yang pertama, itu fisik. Fisik itu memiliki hubungan dengan otot, tulang, dan lemak. Jadi ketika kalian melakukan kebugaran jasmani, itu perlu diperhatikan fisiknya. Misalnya, besok mau fisik ya, kita melakukan sekarang mau fisik, lari daya tahan, dan tapi malamnya begadang, itu perlu diperhatikan fisiknya. Jangan sampai, saya pernah ketika ada cerita, ketika saya masih aktif dalam dunia atlet, saya sekarang begadang, tidur jam 2 subuh, jam 3 subuh, besoknya lari fisik 12 menit, lari 2,4 K, asam melayang badan teh, jadi kaki teh seperti yang nggak nginjek tanah, dan badan tuh kayak miring gitu, kayak iklan si John gitu, iklan minuman. Jadi sangat berpengaruh, jadi fisik itu perlu diperhatikan, memiliki hubungan dengan otot, tulang, dan bagian lemak, itu fisik. Yang kedua, fungsi organ. Fungsi organ itu memiliki hubungan dengan jantung, pembuluh darah, paru-paru, dan sistem pernapasan. Nah, ketika kalian melakukan di kebugaran jasmani, hubungan dengan fungsi organ, yang paling utama itu sistem pernafasannya diperhatikan. Ketika kalian melakukan kegiatan, ketika kalian melakukan daya tahan atau beban, itu fisik, sistem pernafasan juga perlu diolah, ya. Misal ketika kalian sit up, ketika ke atas, rest itu buang napas. Ketika kalian ke bawah, beban itu tarik napas. Ambil dari hidung, di sit up. Ketika berat buang napas. Itu ketika kalian melakukan secara banyak, itu tidak akan capek, atau tidak akan capek terlebih dahulu, karena otot pun butuh udara untuk disuplai. Jadi sistem pernapasannya itu harus lebih diatur ketika kalian melakukan kebugaran jasmani. Terakhir, respon otot memiliki hubungan kecepatan, kelenturan, dan kelemahan, ya. Jadi ketika kalian melakukan kebugaran jasmani, khususnya kecepatan, ketika kalian melakukan lari secepat mungkin sejauh 100 meter, itu ototnya juga harus diperhatikan. Apakah ototnya siap? Apakah kesiapan kita siap? Bagaimana untuk kesiapan kita biar siap ketika melakukan kebugaran jasmani? Itu dengan pemanasan. Ya, saya minta ketika nanti setelah ini kita melakukan kegiatan kebugaran jasmani, diminta untuk pemanasan terlebih dahulu. Ya, pemanasannya yang maksimal sampai kerasa sakit, bro, sis. Nggak ada yang ketika pemanasan cedera, nggak akan ada.
Yang ada itu cedera ketika melakukan inti dan pemanasannya tidak benar. Itu hampir benar. Untuk cedera itu kemungkinan besarnya cedera. Jadi pemanasan itu lebih utama, lebih menarik kan yang asalnya ototnya merimuringkel kieu. Kita melakukan pemanasan dengan maksimal. Jadi ototnya meregang untuk maksimal. Misalnya harusnya kepalanya maksimal sampai samping, sampai kerasa bagian leher bagian sini. Jadi enggak 1, 2, 3, 4, culang cileng, 5, genap, 7, 8. Kelas 10 kemarin yang saya, kalau olahraga dengan bareng yang saya sama saya, itu masih banyak yang bercanda ketika pemanasan. Saya tidak menyarankan pemanasan main-main. Ya, belajar yang saya mah sersan serius tapi santai. Ada saatnya serius, ada saatnya santai. Ketika materi pemanasan, oke lah serius, harus serius. Ketika kalian istirahat 5 menit, terus menunggu giliran, itu boleh untuk bercanda. Karena olahraga have fun, pelajaran yang kebanyakannya kita di lapangan. Biar nggak tegang dan tidak terus di kelas gitu ya. Lanjut. Nah, komponen-komponen kebugaran jasmani. Perlu dicatat nih, anak-anak, bro, sis. Cewek, cowok, komponen kebugaran jasmani yang perlu diperhatikan. Pertama, klik. Ulang tuh. Strength itu kekuatan, ya. Kedua, lanjut. Kekuatan. Jadi ada endurance, daya tahan. Ketiga, muscle power atau daya otot. Oh, muscle ya. Lain muscle lain. Muscle power. Keempat, speed, kecepatan. Kelima, flexibility atau fleksibilitas, keperegangan yang tadi saya bahas. Keenam, agility, kelincahan. Jadi kelincahan, agility, dan speed itu beda. Antara kecepatan dan kelincahan itu beda. Kalau cepat, melakukan gerakan secepat mungkin dengan satu arah. Sprint. Lempeng, tas 100 meter, tong bulak belok. Nah, kalau agility, kelincahan, melakukan gerakan secepat mungkin dengan berubah arah. Misal, lari zigzag. Shuttle run, bolak-balik. Lari angka 8. Itu baru agility, kelincahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketujuh, coordination atau koordinasi gerakan. Jadi antara otak kanan, otak kiri itu harus berjalan. Kalau di olahraga itu koordinasi itu otak kanan, otak kiri itu harus sinkron. Otak kanan berfungsi untuk berpikir untuk bergerak. Otak kiri biasanya untuk berpikir. Bagaimana cara misalnya ketika kalian melakukan olahraga bulu tangkis. Otot kanan itu untuk misalnya bola ke depan, kita harus mengejar ke depan. Itu otak kanan yang berpengaruh. Ketika misalnya bola ini mau dikemanakan nih, apakah mau kecil, apakah mau jauh, itu otak kiri yang bergerak atau yang berfungsi. Yuk, lanjut. Balance, keseimbangan. Ya, jadi ketika kalian melakukan olahraga yang memerlukan keseimbangan, itu biasanya semua olahraga membutuhkan keseimbangan. Biasanya keseimbangan itu ada telinga ya, di telinga. Telinga, kayak misalnya MotoGP balapan, mengko kan yang kepala anak, gitu taset, mengko ke kiri, entong, mengko ke kanan, awak ke kiri jadi gitu taset. Ya ranjen ya teman. Akurasi, selanjutnya akurasi atau ketepatan, ya. Pemain bola, khususnya basket yang memasukkan kering itu butuh ketepatan akurasinya. Lanjut. Nah, yang terakhir reaction atau reaksi. Ya, reaksi kita terhadap gerakan itu seperti apa? Reaction. Lanjut, kita masuk ke definisinya. Definisi kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan otot ketika digunakan untuk menerima beban sewaktu melakukan aktivitas atau melakukan kerja. Ya, biasanya kekuatan itu menilai atau mengecek otot kita sejauh mana untuk mengangkat beban. Tapi jangan sekaligus ya. Ketika kita melakukan kekuatan, ketika kita melakukan angkat beban itu harus bertahap. Misal sekarang bebannya 5 kilo dulu sampai enteng, baru boleh dinaikin tambah 2 kilo atau tambah 5 kilo lagi 10 kilo. Dinaikin bertahap terus. Nanti udah enak 10, naik lagi 15. Udah enak 15, diturunin lagi untuk istirahat.
untuk mengulang otot kita menjadi ke-10 atau ke-5. Ya. Contoh latihannya squat jam. Latihan ini dapat menambahkan kekuatan otot tungkai dan otot perut Anda, ya, squat jam. Squat jam yang biasa lamun dihukum olahraga, biasanya lamun guru olahraga itu kebanyakan, "Ya kamu bercanda squat jam gitu." Ya. Squat jam. Ya, lanjut. Itu contoh latihan pertama. Yang kedua, daya tahan. Komponen kebugaran jasmani kedua itu daya tahan. Ada yang bertanya? Yang kedua, daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru atau sistem pernapasan dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien menjalankan kerja secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Nah, daya tahan itu contohnya yang seperti lari 12 menit atau 2,4 kilo, lari minimal 2 kilo, ya. Terus jumlah perpanjangan setelah lari naik turun bukit. Nah, daya tahan itu biasanya untuk mengukur seberapa lama kita melakukan pernafasannya, seberapa lama jantung kita kuat untuk berlari, itu daya tahan. Mengukur daya tahan seperti lari 2,4 12 menit yang dikeliling sepak bola itu 400 meter, berarti harus berapa keliling itu untuk 2,4. 24 berarti 6 keliling minimal. Ya, 6 kali 4 24. Ya. 400 meter itu biasanya. Ya. Untuk daya tahan itu berfungsinya atau berkaitannya dengan fungsi organ tadi, yang tadi jantung, paru-paru, dan sistem pernapasan. Itu daya tahan. Untuk mengecek bagaimana kapasitas jantung kita, bagaimana kapasitas paru-paru kita, kapasitas sistem pernapasan kita teratur dan peredaran darahnya secara efektif. Itu daya tahan. Lanjut. Ketiga, daya otot dan muscular power ya tadi. Muscle, harusnya ini kita muscular power. Daya otot adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang sangat singkat. Tahu olahraga angkat beban? Nah, ini biasanya daya ototnya yang yang dimaksimalkan ketika melakukan angkat beban yang tinggi, itu melakukan angkat langsung secara singkat, jadi diturunkan lagi, jadi mengecek otot maksimal kita seperti segimana gitu. Tapi untuk melakukan seperti itu harus untuk latihan yang berjenjang, untuk bertahap yang kayak tadi bebannya 5 kilo, 10 kilo, 5. Jangan sampai kalian melakukannya salah ketika ngangkat galon hiji, tapi otot kalian tidak kuat. Setiap tangan, setiap otot itu ada masanya. Ada orang binaragawan, ada orang yang suka fitness itu. Tangan kanan biasanya, misalnya ada orang yang tangan kanannya itu kapasitas ototnya 50 kilo. Ada yang tangan kirinya baru dilatih 30 kilo, ada itu. Jadi setiap otot itu ada masanya. Jadi ketika ngangkat itu tidak sembarangan, ya. Nah, itu dihitungnya dari daya otot maksimal ototnya. Contoh latihannya vertical jump atau gerakan meloncat ke atas dapat melatih daya ledak otot tungkai. Vertical jump yang lompat di tembok, kita tangannya menempel ke atas gitu. Vertical jump contoh. Dari sini bawakan coba kameranya. Nah. Turun satu, lompat ke atas. Itu vertical jump. Ya, jadi lompatan statis di tempat dari bawah hingga ke atas sampai menolak sampai ke atas. Itu vertical jump biasanya anak-anak voli, anak futsal atau ada dulu video Gareth Bale, Ronaldo yang selalu latihannya dengan vertical jump. Karena lompatannya selalu tinggi Cristiano Ronaldo. Itu selalu latihan daya ledak otot tungkainya. Daya ledak otot itu cara menolak ototnya agar menjangkau lebih jauh, itu daya ledak. Ya, lanjut. Keempat, kecepatan, speed yang biasa kalian dengarkan. Yo, latihan kecepatan, sprint biasanya gitu. Kecepatan atau speed merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerak secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu pendek dan relatif singkat. Nah, jadi gerakan melakukan yang singkatnya itu yang tadi saya sebutkan, gerakan melakukan secepat mungkin, lari, gerakan melakukan secepat mungkin dengan tidak berubah arah atau relatif singkat, waktu yang pendek. Ya. Contoh latihannya untuk speed itu lari 20-50 meter secara banyak atau berulang. Ya, dan berulang. Jadi sprint 50 meter, misalnya dari ujung lapang Seman sampai ujung lapang Dispan. Sprint, jalan istirahat. Bisa lompat sprint, nanti si Ilham dan sebagainya. Ada sprint lagi, berulang. Itu lari kecepatannya, contoh latihannya.
berulang ya. Ya lanjut. Sampai 950 ya. Kelima, daya lentur atau fleksibilitas ya, daya lentur. Daya lentur atau sering disebut dengan flexibility adalah tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara penguluran tubuh yang baik. Yang tadi saya jelaskan. Yang misalnya ototnya tidak siap, menjadi siap, itu pemanasannya harus baik. Ataupun pendinginannya. Ya. Biasanya sok aya olahraga ketika kalian futsal di luar sana, atau ketika kalian voli, pemanasan oke, ketika inti udah nggak capek, jadi memakai pendinginan biasanya aduh nyeri awak kunaonnya gitu. Atau polinya capek ting, bukan gitu, karena pendinginannya, pemanasannya kurang baik, pendinginannya tidak dilakukan gitu ya. Jika ada pemanasan maka ada pendinginan, jika ada pertemuan maka ada perpisahan. Ya. Contoh latihannya misalnya yoga lain si yoga jelema lain. Yoga itu kayak senam seperti apa ya? Apa namanya? Nah, senam kelenturan yoga itu melintar badan gitu ya. Atau senam lantai yang biasa kita di olahraga diajarkan. Fleksibilitas itu kayak yang kakinya buka, cium lutut, ya fleksibilitas itu termasuk. Kayak misalnya terus tangan dilenturkan, termasuk fleksibilitas pemanasan. Jadi sampai sikutnya kerasa fleksibilitasnya. Kayak kepala tadi ke atas. Jadi tidak hanya gini, tapi dilenturkan sampai ke atas, sampai tarik, bahkan sampai jinjit. Terakhir renang itu fleksibilitas atau pelenturan otot itu sangat berpengaruh itu di renang. Jadi kalau misalnya kalian capek, pengen enjoy itu di renang biasanya untuk fisioterapi. Istilahnya fisioterapi atau melemaskan otot. Biasanya kan kalian kalau renang, aduh capek ya, leles ya, sok tunduh gitu. Renang biasanya karena kan gerakannya itu di atas air. Jadi semua tubuh itu diolah untuk direnang ya. Ya lanjut. 6. Kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan seorang merubah posisi pada area tertentu. Ya, ada yang latih kelincahan yang tadi saya lari zigzag, tuh latihannya lari sataran, bolak-balik, lari zigzag berubah, ataupun ke samping latihannya bergeser kayak gerakan keyup, apa ya keyup bahasa Indonesianya? Kepiting kan ke samping itu, 1, 2 samping nyamping gitu. Kayak anak futsal biasanya sering banyak kelincahan di olahraga futsal. Ya, atau olahraga bulu tangkis lagi, kelincahan itu sangat diperlukan. Sataran, zigzag latihannya. Ya lanjut. 7. Koordinasi atau coordination. Ya, sambil tulis, bro, sis. Koordinasi adalah kemampuan seorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik. Nah, yang tadi saya jelaskan antara otak kanan dan otak kiri itu harus sinkron. Biasanya dibenarkan tekniknya, ya passing bawah gini, kaki nandu salah ayeuna. Ya passing atas gini, kaki nandu salah ayeuna. Jadi harus sinkron antara otak kanan, otak kayak gini nih. Tangan kanan ini ke belakang, tangan kiri ini ke depan. Tuh. Ke atas lagi tuh. Balikin. Ini termasuk koordinasi. Jadi jangan ke depan dua-duanya. Ke belakang, yang kanan ke belakang, yang kiri ke depan. Tuh. Seperti itulah. Itu untuk termasuk koordinasi. Latihannya itu memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan, kemudian menangkapnya lagi dengan tangan kiri, begitu sebaliknya. Yang waktu kelas 10 kan banyak yang udah tes ini ya. Yang lempar waktu itu ke tembok. Lempar tangan kanan, tangkap tangan kiri. Lempar tangan kiri, tangkap tangan kanan. Ada yang nggak bisa. Tangan kanan aja ditangkap. Itu berarti koordinasinya kurang baik. Ada tangan kirinya aja yang dilempar, ditangkap. Itu koordinasinya kurang baik. Jadi lempar, tangkap, lempar, tangkap, lempar, tangkap. Ya lanjut, itu koordinasi ya. 8. Keseimbangan atau balance. Balance. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang mengendalikan tubuh. Sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Ya. Contoh latihannya berjalan di atas balok kayu selebar 10 cm yang memiliki ukuran panjang 10 meter. Kayak apa ya namanya ya. Jadi berjalan di atas bambu atau di atas kayu. Berarti keseimbangan. Atau sikap jengke. Satu kaki yang pemanasan angkat lututnya gitu, itu termasuk keseimbangan. Ya. Lanjut. 9. Ketepatan atau akurasi. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Ya. Yang tadi ketepatan saya. Misal kalian latihannya, itu ada di bawah ya sambil baca. Kalian menyimpan target
lingkaran, lempar bola atau lempar apapun harus masuk ke target tersebut. Itu termasuk ketepatan akurasi, ya akurasi. Atau simpan bola di dalam ember, lempar bolanya, bola kecil apapun itu termasuk akurasi latihan. Jadi ngepasin, ya ngepasin. Nah itu latihannya di bawah, melempar bola tenis ke tembok, sebelum tembok itu diberi sasaran. Masukkan bola ke ring lawan, bola basket untuk sepak bola, shooting dengan melakukan ada penjaga gawangnya dan seterusnya. 10. Reaksi atau reaction. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Ya, reaksi. Misal ucingan ya, kamu misalnya lawan, misalnya antara kalian ada satu orang yang ucing. Udah reaksi kita kan berlari, menyelamatkan diri, itu reaksi termasuknya. Atau lempar tangkap bola. Ketika si A melempar ke saya, Kak Bapak, ketika si A melempar ke saya, otomatis reaksi saya itu menangkap, kan tidak diam, ya. Namun diam nanti kena muka atau kena dada. Ketika kalian melempar, tangkap. Saya melempar, kalian tangkap. Itu reaksi latihan untuk reaksi, contoh latihannya. Jadi reaksi atau apa namanya teh? Aduh, Pak. Pokoknya apa? Nah, refleks. Ya, reaksi itu hampir sama seperti refleks. Jadi ada aksi, kita merefleksnya seperti apa. Aksi kalian melempar, saya reaksinya itu menangkap. Itu 10. Nah, nanti yang 10 saya bahas itu, termasuk 10 komponen dari mulai kecepatan, kelincahan, kekuatan, sampai reaksi. Itu 10 komponen itu harus diingatkan, harus dilatih untuk kebugaran jasmani kita dalam tubuh. Jadi kalau ingin sehat, bugar heula gitu ya, bugar. Nanti insya Allah sehat juga mengikuti. Jadi bugar itu kan tadi yang saya bahas tadi, agar kita melakukan kegiatan berlebihan dan tidak capek, tidak lelah. Insya Allah nanti bugar gitu mengikuti, sehat mengikuti. Yuk lanjut. Nah, sebelum kita melakukan tugas gerak, ada istilah dalam melakukan gerak latihan ya. Istilah-istilahnya seperti set. Set itu istilah fitness berikutnya adalah set berarti akumulasi atau repetisi. Ya, set itu jadi bagian set itu pengulangan yang sudah dilakukan dalam satu waktu tertentu, jeda sebentar lalu mengulang kembali gerakannya, dan repetisi yang sama berarti masuk set. Set itu babak. Ibarat kayak badminton kan itu main seberapa set tuh? 3 set misalnya. Ginting mainnya berapa set? 1 set, 2 set, 3 set. Nah, itu set itu sebagian dari bagian babak. Nah, kalau tadi udah selesai push up 10 kali, contohnya ya. Misalnya 10 kali kalau untuk repetisi, ini repetisi ya. Lalu bersejenak untuk istirahat, berarti Anda sudah melakukan 1 set, 10 repetisi. Ya, lanjut dulu repetisi. Nah, kalau istilah reps, kepanjangan dari repetisi, repetition artinya pengulangan-ulangan. Kalau repetition atau repetisi itu pengulangan, jumlah banyaknya. Misal, nanti kalian melakukan push up. Push up 2 set ya. Setiap 1 setnya 10 repetisi. Dalam artian, 1 babak itu kalian melakukan push up 10 kali. Istirahat, itu udah melakukan 1 set, 10 kali. Lanjutnya, yang kedua, set kedua sekarang melakukan 10 kali lagi. Nanti kalian melakukan push up 20 kali dibagi dalam set. Set 1 10, set 2 10 kali. Itu repetisi. Set itu bagian, repetisi itu atau reps itu pengulangan atau banyaknya latihan. Ya, jangan kebalik. Ya, lanjut. Nah, istilah dalam melakukan masih gerakan, intensitas. Nah, lanjut lagi. Ada istilah dengan intensitas. Ukuran yang menunjukkan kualitas suatu rangsangan yang diberikan selama latihan berlangsung atau stimulus berupa aktivitas gerak. Intensitas itu kayak berapa berapa capeknya, berapa level latihan intensitas itu. Jadi kalau misalnya ketika kita di olahraga pendidikan, itu level latihan atau level intensitasnya tidak lebih dari 60-70%. Kalau yang 100% itu biasanya intensitas latihan klub yang kemarin minggu lalu saya bahas, atau olahraga prestasi, itu pasti 100% latihannya. Ya. Intensitas bisa dihitung dari denyut nadi atau denyut jantung per menit, dihitung atas dasar usia olahragawan. Misal umur kalian rata-rata 16, 220 dikurang umur kalian 16 sama dengan 204. 204 itu dikali dengan intensitas latihan. Intensitasnya misalnya 60%. Ya. Contoh.
204 dikali 60 per 100 itu 143 gitu kalau nggak salah 144 misal. Berarti denyut nadi kalian itu tidak boleh lebih dari 104 karena denyut nadi maksimal. Ya, nanti kita belajar lagi di olahraga juga ada istilah menghitung atau merumuskan agar kita tidak capek kelelahan berat. Jadi kalau misalnya denyut nadi kalian lebih dari 140 itu butuh istirahat. Istirahat dulu baru lakukan lagi. Menghitungnya bagaimana? Nanti kita belajar. Yuk lanjut di pertemuan selanjutnya. Volume latihan ada selanjutnya. Ukuran yang menunjukkan jumlah atau kuantitas derajat. Ya, suatu rangsangan yang dapat ditunjukkan dengan jumlah repetisi, seri atau set. Banyaknya latihan. Volume latihan dapat ditentukan melalui jumlah bobot, item latihan. Misalnya untuk latihan hari ini kita sirkuit training. Ada push up, sit up, back up, squat jump dan seterusnya. Itu termasuk butir-butir atau item latihan. Jumlah repetisi per sesinya. Ya, kayak yang tadi repetisi itu pengulangan. Push up 10, sit up 10, back up 10 dan seterusnya. Jumlah set sesinya atau babak. Setnya kita melakukan 3 set. Repetisinya 10. Volumenya, nah itu termasuk volume dari bagian itu. Dan jumlah pembebanan per sesi. Bebannya 10 yang tadi. Untuk volume, intensitas itu level latihan, volume itu banyaknya latihan. Ya, kalau dia ditentukan melalui set, repetisi, itu termasuk volume. Ya, lanjut. Nah, baik dulu. Tugas gerak. Ini tugas gerak sebelum bertanya. Nah, ada yang pertanyaan sok lewat chat aja. Kalian ngechat, chat. Ada yang bertanya. Boxing, ronde. Pak, kapan prakteknya? Saya akan ngasih waktu praktek sampai besok. Jam 6 sore. Mau sekarang sore, lebih bagus. Ya, saya kasih waktu. Mau besok pagi sebelum jam 8, mangga. Mau sore besoknya silakan. Saya kasih waktu sampai jam 6, di luar itu saya tidak akan menilai. Boleh siang ini silakan lebih bagus. Ya, boleh melakukannya, silakan ada yang bertanya lagi tentang yang tadi 10 komponen kebugaran jasmani di chat aja. Siang ini boleh. Nanti lewat Google Classroom GCS. Di videoin saya nanti tugasnya kalian fotokan saja membuat makalah ya. Di videoin nanti yang videonya Tuhan ya. Jadi antara saya udah memberikan tugas, nanti perjanjiannya kamu sama Tuhan, sama yang di atas. Mau melakukan, silakan. Tidak melakukan, biar Tuhan yang membantu. Kan baik buruknya nanti dinilai sama Tuhan. Yuk, ada yang bertanya? Oke Pak, terima kasih sama-sama Miu, Farhana. Ada lagi? Pak, apa ada waktu tepat untuk melakukan olahraga? Nah, olahraga yang tepat, misalnya setiap waktu itu ada manfaatnya. Kayak misalnya pagi, banyak yang ngomong. Setiap pagi misalnya olahraga untuk pagi hari itu biasanya olahraga yang baik di pagi hari, tapi jangan kurang dari jam 6. Jam 6 paling pagi jam 6. Karena karbon dioksida itu katanya di subuh itu masih ada. Jadi ketika jam 6 ke sana itu lebih bagus sampai jam 10 lah, ya. Satu-satu. Terus untuk siangnya antara jam 1 sampai jam 3. Sorenya jam 4 sampai jam 5. Nah itu. Pak, apakah bersepeda itu termasuk ketahanan tubuh? Kalau bersepeda itu anaerob. Anaerob itu tidak menginjak untuk kesehatan jantung. Ya, jadi olahraga sepeda itu biasanya termasuk ke daya tahan. Yang tadi sistem jantung, sistem pernapasan untuk mengolah ketahanan jantung, pernafasan, dan paru-paru. Itu sepeda, ya. Terus yang asma boleh olahraga, Pak? Sangat menyarankan boleh. Tapi dengan punya porsi tersendiri dan bawa obat, takutnya jaga-jaga. Kayak kemarin yang olahraga dengan saya ada yang mengek gitu ya kan. Ya asma biasanya suka pakai kresek karena butuh CO2. Yang asma boleh olahraga tapi olahraga beratnya bertahap, jangan langsung ya. Saya sarankan yang asma itu olahraga pernafasan seperti renang. Pencaksilat itu sangat berpengaruh. Saya pernah megang olahraga pencaksilat yang punya asmanya lebih parah. Jadi kalau ketika lari 12 menit itu udah bengek. Ngik. 1 tahun latihan silat itu mempengaruhi. Saya juga pernah dulu bronkitis. Jadi suka ngap ketika saya latihan pencaksilat. Saya alhamdulillah
sehat sampai sekarang dan alhamdulillah belum pernah dirawat ya. Jadi olahraga bugar itu sangat penting untuk kesehatan kita. Bapak kalau olahraga buat ngurusin badan, mana? Urusin badan bagusnya apa? Terus emang nggak boleh makan dulu sebelumnya? Olahraga untuk ngurusin badan banyak. Neng, apa itu? Hildayanti Suradi, 11 MIPA 5. Banyak olahraga untuk ngurusin badan kayak lari, skipping, spintrong, jogging, ya. Terus untuk emang boleh, nggak boleh makan dulu. Nah, untuk dengar semua, kalau pengen olahraga, saya sarankan makan dulu. Kalau pengen makan 1 jam sebelum, ya kemarin teh minggu kemarin asal saya bahas, 1 jam sebelum itu boleh makan berat nasi. Itu waktunya 1 jam sebelum. Pada waktunya keburu 30 menit sebelum olahraga kalian boleh makan tapi yang mudah dicerna kayak berkuah, kayak misalnya soto, sop dan sebagainya. 15 menit sebelum itu makan roti dan sisanya tidak boleh makan. Bisi kali kiben angen engap ya besok baru itu terus lari dan banyakin minum. Kalau misalnya kalian olahraga minum dulu, ketika istirahat minum lagi gitu ya. Jadi jangan sampai kurang minum, takutnya ginjalnya rusak atau dehidrasi yang berlebih. Assalamualaikum Pak, saya Marfi 11 MIPA 3 izin bertanya Pak, kalau jogging setiap hari bisa bikin varises. Nah, untuk penyakit varises itu penyakit apa? Otot ya. Otot dari dalam paha biasanya. Jogging itu anak-anak atlet kan setiap hari latihannya. Tapi yang membuat varises itu pola hidup kita, pola setelah olahraga kita ngapain? Jogging. Kebanyakan yang dasar aja dulu. Setelah jogging, setelah olahraga, kaki tidak boleh dibengkokkan. Misalnya posisi kakinya lurus, udah lari. Ada yang suka sila, duduk jongkok gitu. Ada yang ketika duduk. Makanya ketika olahraga sama saya, ketika nanti di lapangan ketika tatap muka, tidak menyarankan untuk duduk. Ya, untuk duduk. Atau misalnya ketika olahraga boleh istirahat, ketika boleh duduk kalau istirahat. Ya. Pak, jadi kita ngelakuin sama komponen kebudayaan jasmani. Ya, tugasnya sekarang. Ya, maaf ya kalau yang pertanyaan banyak yang belum dibaca. Nah, tugas geraknya. Kalian melakukan kegiatan gerak kebugaran jasmani dari 10 komponen yang tadi kita bahas. Kecepatan, kelincahan, dan sebagainya. Dari setiap komponen, kalian melakukan latihan gerak 2 gerakan. Misal, kalau strength kekuatan, push up dan sit up. Kalau kecepatan apa? Baca di internet, latihan kecepatan apa namanya. Ya, latihan kekuatan boleh ada banyak di YouTube. Itu. Ketiga, masing-masing gerakan dengan 3 set. Dalam 1 set 10 repetisi. Di antara peralihan set, kalian istirahat 30 sampai 60 detik. Misal push up 10, 1 2 3, 1 set pertama. Mau set kedua, mau dari 1 set 1 ke set 2 istirahat dulu. Udah 60 detik, lakukan lagi set kedua. Ya, langsung daya tahan, langsung kelincahan, keseimbangan dan seterusnya. Kayak kelenturan, ya. Khusus untuk daya tahan, hanya melakukan 1 kali saja, misal lari 10 sampai 12 menit. Jogging. Mau mengelilingi lapangan boleh, mau mengelilingi komplek, mengelilingi perkampungan, mengelilingi sawah boleh. Yang penting 10 menit dengan catatan waktunya 10 menit dan hanya 1 kali misalnya. Hanya 1 repetisi. Ya, kabayang lamun larina 10 repetisi, misalnya 12 menit, 2 jam, 120 menit berarti larina. Jadi untuk daya tahan itu hanya melakukan 1 kali saja. Ya. Kalau untuk sprint, kecepatan itu diwajibkan 10 repetisi. Sprint 50, satu deui balik deui atau 20 meter aja. Lari lagi, balik deui, lari lagi, balik lagi ya. Untuk kesehatan kita selama daring atau pembelajaran online ini, ya saya sangat menyarankan kalian melakukan tugas gerak ini. Jarang-jarang lah olahraga sok pasti meureun di rumah cicing kecuali yang atlet atau yang punya klub di rumahnya. Ya, kalau yang sisanya mungkin diam di rumah, tidak olahraga, diam, hedon dan duduk gitunya. Tugas akhir nanti difotokan dan dimasukkan ke dalam makalah dan dikirim ke GCS, Google Classroom. Jadi tugas akhir dibuat di Word gerakan ini, kalian melakukan gerakan, difoto, push up, kasih keterangan sampingnya. Berapa repetisi, berapa set, berapa repetisi, istirahatnya berapa detik, ya. Pertama tadi strength, kekuatan, dan kecepatan dan seterusnya.
Nanti difotokan, dikirim ke dalam makalah di Word, masukkan ke Word. Fotonya rapi-rapikan kayak berupa makalah lagi. Terus makalah itu gerakan saya berarti ke dalam makalah ya, berarti sampai besok makalahnya. Fotonya foto masing-masing. Jangan ngopi foto lain. Nanti ada namanya kan, nama fotonya ini, nama fotonya ini. Ya. Nanti bertanya, saya tidak menerima tanya japri. Bisi murudul loh, Pak. Ya, tanyakan saja ke perwakilan kalian olahraga yang di grup itu. Kayak misalnya, nah di grup, udah. Grup olahraga itu yang perwakilan sudah masuk sebagian. Tanyakannya ke MIPA 1. MIPA 1 Tiara Betari, MIPA 2 Alifito, MIPA 3 Karina, MIPA 4 Sabila Putri, MIPA 5 Gali Guban, MIPA 6 Alifian Nurjulaini, MIPA 7 Ruth Tabita, MIPA 8 siapa ini? Syira Atawa. Kemarin saya share linknya ke yang ngejapri ke saya, soalnya nggak tahu nomor-nomornya ya. Kalau mau ganti, silakan ngobrol sama orang-orang itu, mau perwakilan seksi olahraganya silakan. Ya. Jadi nanyanya ke perwakilannya saja. Jadi biar ditampung sama mereka ya. Terus tugasnya ini lakukan. Nah, terima kasih Bro, Sis. Berhubung waktunya sudah habis. Saya sarankan sebelum gerak pemanasan, inti langsung lakukan gerak itu dari 10 kebugaran. Boleh dicicil misalnya sore ini sampai 5 daya lentur, 5 sampai daya lentur. Besoknya sore, siangnya sampai reaksi. Ya, dikasih waktu sampai H+1. H+1 sampai besok sore. Dikumpulkan, dikirim ke GCS, absennya nanti ada di GCS, Google Classroom. Ya. Kalau begitu saya tutup waktunya, berhubung waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya kalian. Jangan dulu. Semoga manfaat. Jangan dulu pada keluar ya, ada pengumuman nih, jangan dulu keluar. Ya mangga Pak Isan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang kelas IPS kan udah ini pelajaran bahasa Jepang ya? Ya nggak, benar nggak? Iya, Pak. Iya. Ya. Pak. Iya, Iya. Kata Ike. mulainya jam 10. Hai. Apa, Pak? Yang pelajaran bahasa Jepang berarti kelas IPS. Bu Ismi tadi bilang katanya mulai Annyeong. jam 10.45 ya. Jadi jangan tunggu dari jam 10 yang kuota. Jadi jam 10.45 akan dimulai ya. Jadi baru dimulainya jam 10.45. Ingat ya, ingetin teman-temannya ya. Siap. Oke, siap. Hai. Terima kasih, Pak. Olahraga hari ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidan.